Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Oke, kali ini teman-teman saya akan membahas terkait tips membeli smartphone yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan Eits. Tapi sebelum video saya lanjut, silahkan untuk teman-teman jika baru kenal channel ini, silahkan kepo ini untuk beranda-berandanya apakah teman-teman cocok dengan channel ini. Dan untuk teman-teman lama ya tapi belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, untuk yang pertama yaitu dalam memilih smartphone memang mudah-mudah gampang teman-teman. Tapi di sini saya rangkumkan saja karena memang di sini konten ini merupakan konten dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan kepada kami, dan di sini saya kumpulkan satu-satu menjadi salah satu konten yaitu tips dalam membeli smartphone yang paling tepat sesuai kebutuhan. Untuk yang pertama yaitu pilih HP baru atau HP bekas. Nah, di sini sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi di sini sesuaikan dengan budget dari teman-teman. Sebenarnya sih dalam hakikatnya itu ya sama saja sih antara HP baru dengan HP bekas, antara kita bisa memilih atau tidak gitu aja. Kalaupun memang kita bisa memilih mengecek cara pengecekan HP bekas itu memang sebenarnya sih kalau kita ambil HP yang masih umuran 1 bulan 2 bulan itu masih jos, masih bagus sih. Tapi kalau teman-teman malas resiko, malas nggak bisa mengecek HP bekas, ya disarankan untuk teman-teman beli HP baru. Itu pun kalau budget dari teman-teman itu mumpuni ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara memilih HP bekas ya. Oke, untuk stak yang kedua yaitu di sini untuk pilihnya RAM 4 internal 128 atau RAM 6 dengan internal 64, pilih yang mana gitu kan. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan dari teman-teman. Nah, di sini secara fungsi RAM itu untuk apa sih? Semakin besar RAM-nya itu semakin ringan, itu HP-nya itu semakin ringan dari kita untuk fungsional, untuk apa ya? Untuk mengakses data itu lebih ringan. Jadi semakin RAM-nya kecil maka semakin banyak kendala gitu loh. Itu secara fungsi dari RAM. Namun di sini untuk secara internalnya, secara fungsi internal itu untuk menyimpan foto-foto sih teman-teman. Jadi semakin besar dari internal si smartphone tersebut, maka semakin banyak pula foto yang akan ditampung, file yang akan ditampung dalam smartphone tersebut. Jadi gimana, pilih RAM-nya yang besar atau internalnya yang besar? Kalau saya pribadi sih pilih yang internalnya terbesar ya, karena saya bukan anak game ya. Maksudnya ya bukan game berat, bukan gamer berat ya. Jadi pilih yang internalnya itu besar untuk menyimpan data, foto-foto kita hunting kemana-mana. Itu pilihan saya dalam memilih foto. Kalau teman-teman gimana, tulis di kolom komentar. Oke, untuk faktor yang ketiga, pertanyaan yang sangat gimana ya, sangat tipis-tipis gitu loh. Pilih kamera cantik atau bentuk HP-nya yang cantik. Maksudnya dari bentuk HP-nya yang kekinian, terus dari warnanya yang sangat bagus. Kan maksudnya mungkin si teman-teman ini tanyakannya. Jadi kalau di sini ya kalau saya pribadi sih nggak terlalu mainan kamera ya. Maksudnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ngejar kamera sih ya, sesuaikan ya sih, nggak usah terlalu buruk-buruk untuk kameranya, untuk hasil kamera, untuk hasil pixel dari kameranya, namun juga nggak usah terlalu norak-norak untuk bentuknya. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi yang standar-standar saja, yang penting nggak ketinggalan zaman gitu kan dalam memilihnya. Jadi ya itu kan sesuaikan budget. Kalaupun budgetnya nanti ya kuat agak tinggi, berarti kan dapat HP yang paling keren gitu kan ya teman-teman. Jadi bagaimana untuk teman-teman, apakah pilih kamera cantik atau pilih bentuknya saja yang cantik? Oke, tulis kolom komentar. Oke, di sini untuk yang selanjutnya pilih Snapdragon apa MediaTek. Ini yang paling krusial. Jadi pilih Snapdragon apa MediaTek bang? Pilih mana bang? Pilih mana? Bagus mana bang? Bagus mana? Jadi di sini MediaTek itu memang dari awal kemunculan MediaTek itu terkenal katanya panas. Nah, jadi
MediaTek nggak mau saya, katanya panas gitu kan. Image dari MediaTek itu agak rusak karena pengeluaran pertama. Namun di sini sebenarnya sih sama saja, antara Snapdragon dengan MediaTek itu sama saja, asal seimbang perbandingannya itu. Contoh nih Snapdragon 600 ya, itu harus diimbangkan dengan MediaTek berapa, itu kan harus seimbang. Jangan Snapdragon tinggi dan MediaTek rendah, itu tidak bisa diperbandingkan dengan cara seperti itu. Namun harus perbandingan yang sepadan gitu loh. Jadi sebenarnya sih MediaTek dengan Snapdragon ya sama saja ya, tergantung kalau teman-teman pilih mana. Menurut saya sama saja. Untuk pertanyaannya selanjutnya yaitu pilih baterai 6000-an tapi chipsetnya itu 400-an, masih setara chipset 400-an, ataukah pilih baterai yang 4000 namun chipsetnya itu setara yang 700-an. Nah gitu kan, pertanyaan yang sangat-sangat sangat-sangat bingung kan ya, kalau kita memilih chipset apa memilih baterai gitu kan ya. Tentu di sini yang menjadi pertimbangan itu banyak ya teman-teman. Jadi sebenarnya sih chipset itu kan ya sama dengan RAM tadi ya, saling berkesinambungan gitu loh, saling berhubungan. Jadi di sini untuk chipset, untuk teman-teman yang memilih chipset, apa sih fungsinya? Jadi untuk mempercepat kinerja dari si HP, dan apa sih fungsi dari baterai untuk mengisi, untuk menampung daya dari si HP. Jadi untuk teman-teman kalau untuk gamers ya, untuk gamers bukan chipset, dari rumusnya saja utamakan chipset. Tapi kalau untuk teman-teman yang sering bepergian jauh ataupun untuk teman-teman yang sering keluar kota dan lain sebagainya, utamakan baterai karena kita membutuhkan smartphone yang irit baterainya kan, tentunya seperti itu ya. Nggak mungkin kita harus bawa power bank terus power bank, karena memang baterai 4000 itu terasa lebih boros daripada tentunya daripada 6000 gitu loh. Zaman sekarang tahun 2021 baterai 4000 itu terasa boros loh teman-teman, nggak seperti baterai 5000 gitu loh. Maksudnya ya terasa boros sekali, apalagi ditambah dengan chipset yang 700-an, itu akan lebih boros karena memang secara rumus sama-sama baterai 4000, namun chipsetnya itu yang satu yaitu chipset 400-an, yang satu chipset 700-an, itu akan terasa lebih boros yang chipset 700-an karena memakan dayanya itu lebih besar daripada yang 400-an teman-teman. Jadi untuk teman-teman jika pilih baterai atau pilih chipset ya sesuaikan kebutuhan. Kalau teman-teman sering bepergian, kalau teman-teman jarang game, jarang dan lain sebagainya, pilihlah baterai. Namun kalau teman-teman itu ya notabene-nya smartphone teman-teman itu diutamakan untuk game, untuk yang berat-berat, itu pilihkan chipset saja ya teman-teman. Jadi seperti itu menurut saya dari konten kali ini. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya kita next, pilih merek terkenal tapi spesifikasinya rendah, atau no name atau no merek, tanpa merek ya tapi spesifikasinya tinggi. Dari sini teman-teman, jadi banyak ya HP-HP yang beredar yaitu tanpa nama, no name, tanpa pabrikan dan lain sebagainya, terserah. Pokoknya di situ katanya sih HP-nya murah dan di situ tanpa nama ya, tanpa merek, RAM-nya RAM 8. Tapi di sini saya memilih yaitu yang bermerek walaupun dengan spesifikasi rendah, karena memang jika diperbandingkan dengan yang tidak bermerek berspesifikasi tinggi, tidak akan lebih jauh baik dengan yang bermerek tapi yang spesifikasi rendah. Karena di sini ya tentunya kalau untuk perbandingan ya, tentu lebih baik yang bermerek tapi spesifikasi rendah. Karena memang di sini untuk yang tidak bermerek tapi spesifikasi tinggi itu rata-rata sih abal-abal gitu loh. Oke, untuk next selanjutnya kita lanjut aja. Jadi di sini untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu pilih baterai 6000 tapi pengisian hanya 10 watt, atau baterai 4000 tapi pengisian 20 watt. Memang ada sih seperti itu. Jadi pengisian 10 watt tapi dikasih baterai 6000, atau pengisian 20 watt tapi dikasih baterai yaitu 4000. Pilih mana? Jadi di sini secara fungsional. Jadi kan sesuaikan kemampuan HP tentunya ya. Di sini tidak terlepas daripada itu. Cuma di sini untuk baterai 4000 saya tegaskan tadi di nomor berapa tadi kan ya, untuk baterai 4000 memang pada tahun 2021 memang terasa boros. Namun di sini untuk pengisian daya yang 20 watt akan terasa cepat
cepat pengisiannya ketimbang yang 10 watt baterai 6000, karena memang yang akan diisi 6000 tapi kasih pengisian daya yaitu 10 watt atau kepala charging dengan 10 watt. Akan terasa lama ini, kepala charging 10 watt ini akan terasa lama karena yang diisi itu 6000 baterainya. Tapi di sini kalau baterai 4000 yang kepala chargingnya yaitu 20 watt ya, jadi di sini akan terasa lebih cepat gitu. Pilih mana sih? Menurut saya kalau mengisi itu terlalu lama ya membosankan sih. Ya udah pilih yang 4000 tapi pengisian yaitu 20 watt saja. Karena saya pilih yang simple-simple saja sih. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman suka silahkan like. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.